bisa nggak tidur sampai pagi? Oh, How? Gimana caranya lo untuk bisa mengatasi pikiran itu untuk akhirnya lo tidur? nggak tahu ya. Gue tuh kalau kata orang Sunda tuh pelor, wet, nempel molor. Gue tuh gampang sekali tertidur. Zaman dulu gue masih naik bus kota aja. Gue kan selalu naik Ya, bus kota dari terminal Depok. ya. Gue siaran tuh di Gatot Subroto. Jadi gue selalu naik Depok Tanah Abang. Itu bus belum keluar dari terminal. Bus kan gitu kan. Ada waktu dia taksi dulu di terminal nunggu penuh penumpang kan. Iya, iya. Itu bus belum keluar dari terminal aja. Gue tuh udah tidur, wet. Oh my God, lucky you. Gue udah tidur. Kemarin, gue tuh facial sama Becky. Haha, sebentar, sebentar. Lanjut. Gue facial sama Becky, teman-teman udah lihat kan di story-story gue. Gue facial sama Becky. Becky masih sibuk ngoceh, sibuk mainan sibuk mainan handphone. Gue mah tidur udah 3 kali. Terapisnya baru ngoles-ngoles, baru bersihin muka, belum taruh serum, belum apa-apa. Gue udah ngorok. Kok bisa sih gitu? Gak tahu. I envy you. Iya, iya. Jarang sekali. Satu di antara 1.000 deh, Iwet. Gue tuh susah tidur. Jarang sekali. Tuh ada yang bilang, Oke. minum teh chamomile sebelum tidur. Terus prep yourself before you go to bed. Misalnya lu mau tidur jam 9, dari jam 8 tuh lu Ah. udah membatasi blue light, televisi, handphone. Terus lampu kamar tuh udah mulai lu dim. Terus lu tuh kan kalau punya oil-oil, lu pakai, lu hirup, lu udah mulai relaksasi. You tapered your emotion down. Iya, iya. Kalau udah mau tidur lo nggak usah mainan Grindr, lo nggak usah mainan Goblok. Tinder, nah gitu. Latihan pernafasan, doa. Samakan energi dulu, samakan energi dulu. Gitu. Enak, merem, enak, merem. Merem enak, enak banget merem. Iya kan? Soalnya kan kalau lo kurang tidur malam, paginya nggak enak kan? Banget, Tuh, banget. let the brain rest 2 hour before your sleep time, darling. Iya, 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 iya. Tapi kemarin iya, jadi penyebab gue ketiduran adalah gue nggak bisa tidur. Kemarin kan acaranya Sabto, show, Hmm. ya kan? Terus udah gitu, gue pulang tuh begitu selesai acara, gue sempat duduk dulu lah. Gue sempat duduk dulu, ngobrol-ngobrol segala macam. Terus pulangnya nggak malam. Jam 9 tuh udah beres, udah pulang gitu. Cuma di jalan pulang itu gue nerima WhatsApp. WhatsApp aja bikin gue gak bisa tidur. Oh, gue pikir nonton show-nya Sabto yang membuat lo nggak bisa tidur. Kepikiran gitu ya, apa enggak. Jadi ada satu pikiran lah di gue, dan gue bener-bener, gue baru kali ini, mungkin biasanya kalau pikiran kan biasanya pas jam kerja ya. Jadi pas jam kerja, jadi gue lumayan bisa taper tuh. Itu Nah, baru jam 9. coba gue tanya sama lo. Nah, Message yang masuk yang mengganggu tidur lo itu adalah mengenai, pekerjaan. nah, ya udah, knowing yourself bahwa lo itu mudah kepikiran mengenai pekerjaan menjelang jam tidur, Ya. uh-uh, winding down to your sleep time, lo udah nggak usah buka email sama buka message mengenai pekerjaan. Iya, cuma anaknya kan kepo gue. Gue tuh kan nggak bisa kan ngebiarin ada notifikasi gitu kan, lo ngerti kan? Ih, gue mah bisa banget. Gue nggak bisa, teman. Cuma gue akan belajar untuk, ya itu tadi, nomor satu adalah tidak mengutak-ngatik segala sesuatu yang berbau pekerjaan menjelang jam tidur. Karena gue tahu itu pasti akan mempengaruhi gue, bener kata lo. Terus yang kedua, gue akan ganti handphone. Loh, Loh, apa belajarnya? Apa hubungannya ganti handphone sama? nggak ada, geblek aja. Terus Aduh, gimana nih teman-teman semua nih kabarnya nih? Coba. tunggu. Iya, kerjaan itu paling rupanya teman-teman tuh banyak sekali wet yang Ya. tidurnya kacau. Ada yang bilang bahas tidur kacau dong. Itu tuh bahaya sekali loh. Gue tuh pernah wawancara ya.
dokter yang khusus meneliti sleep pattern. Dia itu punya sleep center di Jakarta, I forgot where. Dan dia tuh bilang sleep deprivation itu bahaya sekali. Itu tuh paling, it's the root of all evil. Ya, Bahaya banget. ya, Jadi teman-teman tuh bisa pergi ke sleep centernya kalau teman-teman pengen tahu kenapa sih gue tuh susah sekali tidur, kenapa sih sleep ya, pattern gue itu berantakan banget. Dokter ya, Andreas, dokter tidur, nah itu dia. ya, Jadi nanti direkam gitu. Teman-teman gue ada beberapa yang udah pernah pergi ke situ. ya. Gue Untuk gue inget tempatnya di mana dia. gimana sih, Bob? Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran kalau gue nggak salah. Nah itu. Iya, dan gue setuju sama yang Dave bilang. Kemarin tuh juga kita bahas. Gue kemarin ketemu sama beberapa teman yang belum update sama kondisi gue pasca operasi pecahnya pembuluh darah di kepala gue, selaput otak. Terus mereka nanya gitu ya, penyebabnya kenapa? Kenapa? Kok oh my god, bosan ya lo denger gue cerita ini ya? Bukan, kan kamu ngomong, kan kita siaran kan bertiga kan? Iwet, Ah, Dave, sama teman-teman yang nonton. Jadi kalau saat kamu lagi berbicara, saya sesekali suka bacain komen. oh, oke 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 oke. Terus udah gitu, gue update lah kemarin. Penyebabnya kan pecahnya pembuluh darah di selaput otak itu kalau di gue, kalau yang normalnya, dokter selalu bilang, either lo terbentur keras sekali, atau lo punya riwayat tekanan darah tinggi, atau lo itu minum pengencer darah, atau obat diet. Hmm. Ya, tiga hal itu. Sementara gue nggak tiga-tiganya, karena selalu tekanan darah gue tuh riwayatnya bagus terus gitu ya. Tapi ternyata ada satu hal yang bisa disebut sebagai silent killer kali ya, Dave ya. Dia nggak kedeteksi, tapi dia mengakibatkan pecahnya pembuluh darah otak ini. Dan itu adalah tekanan darah tiba-tiba yang terjadi akibat satu, stres, dua, kurang tidur. That's it. Kurang tidur. Jadi, Ketika lu kurang tidur, tensi lu pasti akan naik. yes. Jadi kalau lu runut, penyebab tidur itu kenapa berbahaya? Karena saat lu kurang tidur, terutama sudah saat menggulung, tensi lu naik. Saat tensi lu naik itu adalah stresor gitu, lu bisa serangan jantung atau stroke. Dan itu tuh tentunya sedang berbahaya. Itu tentunya seperti teman-teman ketahui berbahaya, ya. Betul, Jadi betul. penting untuk punya pola tidur yang baik. Gue bahkan the night before I undergo my bypass surgery, malamnya gue tidur. I slept like a baby, thank God. Iya. Padahal itu bukan lagi beban pikiran ya, Bo ya sebenarnya ya. Nggak tahu kenapa ya. Dan you are a lucky guy, you know. I You know, are very lucky. You are very lucky. I know. Gue itu hanya gangguan tidur kalau gue kan tinggal di rumah vertikal. Vertikal Ya. horizontal. Vertikal dong, horizontal begini. Oh ya, gue kan tinggal di rumah vertikal. Mm-mm. Kalau tetangga gue dangdutan pas my bedtime, Dan lo tetap tidur. gue susah tidur biasanya karena Berisik. suara musik dan dentuman bassnya itu mengganggu, bum 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 bum, Mm-mm. Mm-mm. gitu. Jadi Ah, buat teman-teman yang susah tidur kayak Iwet gitu, apa ya, dicari konsultasi, dicari bener gitu. Ada ya, beberapa ya. yang kan biasanya rata-rata orang yang bekerja ya Iwet ya adalah pasti punya stresor. Kalau dokter bilang pasti ada stresornya, ada Iya, penyebabnya iya. apa gitu. Iya, gue lupa lagi. Sebenarnya ini diajarin pada saat waktu gue lepas operasi, Dave. Hmm. Karena gini, gue juga baru tahu nih informasi ini pada saat gue waktu operasi itu. Jadi, waktu gue operasi itu, selepas operasi, itu juga gue nggak bisa tidur, Dave. Hmm. Gue butuh obat tidur. Terus, ketika gue udah minum obat tidur pun, itu tetap gue masih kebangun-kebangun. Hmm. Jadi practically tuh selama gue di rumah sakit baru kayak 3 hari terakhir deh tidur gue tuh nyenyak. Hmm. Sisanya itu nggak nyenyak sama sekali. Tahu apa yang bikin nggak nyenyak, Bo? Mikirin tagihan. Oh bukan dong. Jadi ternyata kalau operasi buka kepala itu otak lo pasti akan terstimulasi sehingga
dia akan membangkitkan memori-memori. Jadi kayak open your Pandora box. Oh. Ya, lo mimpi. Itu mimpi tuh kayak selalu terjadi dan kayak nyata, Bo. Hmm. Terus semua yang apa subconscious ya namanya ya. Sesuatu yang lo repress itu keluar semua. Keluar semua. Terus gue gini, dok ini kenapa begini? Terus dia bilang gini, Pak, itu sesuatu yang wajar ketika seseorang dibuka kepalanya. Nah, Nah, terus gue lanjutin nih penutupnya. Gue tanya dong, aduh ini nggak enak sekali loh, saya nggak bisa tidur. Dia bilang gini, Bapak tahu, Bapak pernah journaling nggak? Ditulis, Pak. iya jadi dikeluarin dari kepala lo. Dikeluarin. Jadi Bapak tulis, keluarin dari kepala Bapak, biar itu akan membuat si gelombang otaknya kemudian menjadi tenang. Dia mereda. Gitu, gue lupa. Harusnya tadi malam langsung gue journaling aja ya. Gue tulis, lupa gue. Iya, kita tuh harus pinter-pinter kan kita tahu ya. Aduh Iya. ini way past my bedtime. Kok gue belum tertidur? Aduh kayaknya susah tidur nih. Kan biasanya kan gitu kan. You're Iya. tossing around, balik, bolak, balik, bolak, balik, bolak. Aduh susah tidur nih. Lo langsung apa? Meditasi, journaling, oil, pijet-pijet, relaksasi. Iya. EFT, emotional frequency tapping itu juga membantu tuh. Oh, lo pernah belajar kalau nggak salah emotional frequency tapping itu kan ya? Itu tuh yang ada kayak 3 titik di sini lo tekan di sini gitu bukan sih? Iya, sambil ada kalimat yang harus diucapkan. Lo harus belajar ke terapisnya, lo nggak bisa belajar sendiri. Betul. Dulu gue pernah diajarin itu sama Reza Gunawan, tapi cuman yang 3 titik gini, terus gue konsentrasi. Cuma ya gue nggak bisa membantu orang ya. Iya. Iya. Karena bahaya sekali ya teman apa ya semoga teman-teman yang di sini tapas acupressure tapping ya EFT seperti itu juga sama emotional. Betul. Ini ada Unit bilang gini, aku pakai DIC sistem buat tidur cepat. Apa itu? TAT yang Reza ajarin, tapas acupressure tapping bener. Apa itu ini? DIC. EFT sama. Oh? DIC? Mbok? Nggak tahu. Oke. Enough about susah tidur. Direct instruct command. Tuh, itu juga pasti serupa gitu tuh ya. Iya. Tools yang dapat membantu kita untuk merangsang rasa kantuk kita. Cila kantuk. Kiana K nanya, Kak tadi 2 hal yang jadi silent killer itu apa? Yang pertama stres, yang kedua tidak tidur. Karena kalau tidak tidur menyebabkan tekanan darah lo tinggi. Jadi harus memang karena badan kita itu dibuatnya memang untuk perlu tidur. Kecuali ada beberapa teman-teman tadi yang komentar pekerjaannya menuntut dia untuk tidak bisa tidur lelap, bidan gitu ya, kerjanya malam. Nah itu ada plus minus yang bisa dilakukan ya teman-teman sekalian ya. Terus tadi gue ketawa karena ada yang nanya gimana sih caranya supaya nggak punya keriput, karena katanya gue nggak ada keriput, katanya gue kok nggak punya keriput, ada keriput. Terus ada yang nanya coba dong update gimana flirting, gue tuh nungguin gitu, ditunggu ya kak gitu, kayaknya aduh nungguin banget flirting. Tapi sebelum masuk ke flirting gue mau bahas ini. Oke. The first page I open on TikTok this morning adalah berita temen lo, Luna Maya, yang nge-stitch kontennya cowok, Sakti Satria. Rupanya si laki-laki ini jadi tamu di podcastnya Denny Sumargo apa di mana gitu ya. Dia bilang, I don't know who he is, Satria apa Sakti gitu. Dia bilang, lu lihat Luna post, lu lihat aja di page-nya Luna, videonya Luna. This guy bilang bahwa kayaknya subconsciously dia bilang itu, mindset gue tuh kalau ngelihat cewek pakai handphone Android itu kayak cabe-cabean ngantuk. Terus Luna post dia pakai Samsungnya dia,
Terus bercanda, bercanda. I think it's a very smooth way, of clapping back. That's the term, clapping back gitu. She's the queen. Nggak males. Yang mau gue bahas adalah, iya, yang mau gue bahas adalah, kan kita punya itu ya, udahlah, ya, we all have that. Yeah. Ada satu hal yang kayak kalau Satria itu dia ngelihat handphone, terus dia langsung bisa turn off. Dia langsung bisa memetakan nih cewek layak dipacarin atau ani-ani ngantuk atau cabe-cabean ngantuk. Gitu ya. Ke malam kesiangan ya. Udah belum waktu. Udah waktunya pulang masih bablas. Cabe-cabean ngantuk. Terus Yang gue pengen tahu, kalau lu melihat dari penampilan orang yang biasanya paling tiebreaker, yang paling menentukan ini orang strata sosialnya di sini, itu apa? Tas kah? Baju kah? Handphone kah? Dandanan kah? Rambut kah? Kutek kah? Dompet kah? Mobil kah? Motor kah? Helm kah? Jaket kah? Lipstick kah? Iya. Ya, ini surface banget ya. Surface banget ya. Fisik, iya. Iya, surface banget nih. Jadi begitu lo ngeliat orang, oh ini levelnya di sini nih. Oh ini levelnya di sini nih gitu ya. Aduh. Jangan ngomongin bahasa attitude gitu ya, karena ini cover. Jadi ceritanya belum ngomong. Kan kita suka gitu kan kalau ngelihat orang cover, gitu ngelihat tampilan depan. Cover. Fisik. Kacamata. Boleh nggak? Gue agak bingung nih jawab ini karena Tampilan. apa? Penampilan, iya. Tampilan, mimik wajah, baju. Kukunya bersih apa enggak? Dave tarik wajah. Enggak tarik wajah. Mukanya masih begini-begini aja sayang. Dia tarik ulur, dia nggak tarik wajah, tarik ulur dia tuh. Tas, betul. Tas juga menentukan. Tas merek tertentu biasanya represent certain social status. Make up, kalau too much turn me off. Gue tahu. Kakinya berbulu, tuh katanya. Apa hubungannya kaki berbulu? Ya mungkin kalau ngelihat perempuan kaki bulu dia langsung gini, iya. Iya. Bos, Gue gini, gue mungkin bukan tiebreaker ya, tapi lebih kayak langsung, oh dia ada di posisi ini nih gitu ya. Jam. Ya. Oke. Kenapa gue jawab jam? Karena gue pernah ketemu sama satu orang. Orang ini sebenarnya kaya sekali, gue tahu. Dia punya beberapa perusahaan, and the bre. Bentukannya tuh bener-bener kayak lo kalau lihat nggak mungkin nih dia punya perusahaan. Berlian. You doubt it gitu ya. Handphonenya Android. Dan Androidnya bukan Android mahal ya, Dave. You know, Android kan ada beberapa tipe gitu ya. Androidnya kayak, oh ini Android sedang aja. Case-nya norak banget. Ya, casing handphonenya norak banget. Tapi begitu dia taruh tangan di atas meja, ngobrol sama gue gini, oh ini orang emang kaya banget. Dah, selesai. Oh gitu? Iya, kan bajunya biasa banget. Maksud gue kayak gue bisa lihat lah baju itu di, I don't know, department store biasa atau di toko orange atau toko ijo. Sepatunya juga ya standar, tapi gue tahu it decent. Celananya biasa, nggak aneh-aneh. Tapi begitu dia taruh tangannya, dar, gue gini, kelar, beres semua. Oke. Ya, Jam ya? jam. Oke. Kan ada yang bilang ini KW kali jam tangannya gitu. Ya memang harus diakui ya, zaman sekarang itu mirror quality untuk sepatu, untuk barang fashion, branded, jam tangan, tas, itu tuh bagus-bagus banget. Iya. Tapi ini specifically mengenai jam. Iya. Mengenai jam ya Iwat ya. Iya. Ini kan kita tampilan luar ya. Lu tuh bisa tahu jamnya asli apa palsu kalau lu udah pegang dan lu raba. Iya. Kebetulan gue pegang tangannya emang. Nggak bisa. Lu harus raba menurut gue. Iya. There's a certain way to it. Ada berat yang berbeda yang intuisi lo nggak bisa. Iya. Kaleng. Ya. Gitu. Apalagi merek tertentu ya.
Heeh. Iya. Kaleng. Begitu juga tas. Kalau misalnya lu udah lihat hardware-nya, lu udah lihat detail. Jadi lu harus detail gitu. Kalau kalau first glance itu susah memang. Iya. Terus ada yang bilang gini, aku berlian kak. Berlian sekarang banyak yang simulated diamond Iya. atau ya imitasi yang juga bagus-bagus. Itu juga ya hanya certain people yang bisa. Kalau Iya. gue, kalau gue Iya. ya, Lo apa? Heeh. kalau gue ya, ini tuh prinsip gue dari dulu, never fail formula. Heeh. Adalah Sepatu, sepatu ya. Tadi gue mikir itu sih antara jam atau sepatu. Terus lanjut. sepatu. Karena buat gue, Ya. baik laki-laki maupun perempuan, Iya sih. sepatu itu tidak pernah bisa bohong. Dia menunjukkan kepribadian, Iya. dia menunjukkan pekerjaan, dia menunjukkan latar belakang, dia menunjukkan status sosial. Iya. Iya. Clean cut. Shoes never lie. Iya. Gue nambahin ya. Gue nambahin soal jam tadi. Bahkan gue tahu mana orang kaya baru, mana orang kaya lama Jam. dari jamnya. Ya. Ya. Kalau orang Ya. kaya lama pakai jamnya apa? Ada beberapa ya standar yang paling standar Rolex, Datejust, Day Date ya. Date. Day Date tuh itu biasanya emang kayak ya udah dia punya itu pasti udah lama. Sesuatu yang basic gitu ya. Kecuali kalau dia udah pakai Speedmaster, pakai apa tuh biasanya udah kayak ini mau nunjukin status nih. Ya kan? Bener nggak? Terus ada satu lagi dia pakai Patek Philippe. Ya. Nah, itu udah klasik banget tuh atau Cartier gitu ya. Tapi kalau yang baru Richard Mille. Jamnya gede. Ya, jamnya gede, ada berliannya, warna-warni apalah gitu ya. Terus abis itu ketika dia pakai Rolex, dia udah pasti pakai Rolex yang bener-bener kelihatan gitu. Either ada diamondnya atau yang koleksinya apa gitu. Nggak pernah simpel aja gitu. Ya. Ya, Jam tangan tuh juga menurut gue, the simpler you go, ya, the classier you are. yes. Tas tuh juga kelihatan loh. Iya. Ini kan kita lagi siaran nih ngobrol ya. Kalau diskusi mungkin berat ya. Kan ada yang nyolot kan komentar gini, wrong, you are wrong. Ya, Iya. ikut ngobrol aja bun, nggak usah wrong. Kalau Oh, gue iya. salah menurut lu apa? Nggak ada benar apa salah beb. Namanya ngobrol. Dia lagi Serius lagi Beb. pingin lagi pingin ikutan dia. Oh. Namanya ngobrol. Kalau ngobrol rong kita kayak Jessica Mirna dong. Kayak pengadilan. Namanya ngobrol si kakak. Gimana ini? Satu lagi gue nambahin soal tas. Jadi sekarang ibu-ibu Jaksel tuh lagi ngomongin perempuan-perempuan yang punya tas kremes. Omongannya gini, ada tandanya. Apakah dia memang udah lama kayaknya atau baru? Jadi mereka itu sekarang justru berlomba-lomba ngeluarin kremesnya yang lama, Bo. Yang udah pleot. Yang udah meleot, yang emang udah use. Jadi mereka akan lebih menghargai yang seperti itu karena menurut mereka, ini menurut mereka lagi ya. Kalau yang masih kaku, yang masih rapi, ditaruhnya dijaga baik-baik, Baru. mostly ani-ani. Anak baru, beb anak baru. Anak baru gitu karena baru dapet gitu. Iya. Ada levelnya tuh, the highbrow Jaksel, Jakpus, apalah gitu ya. Itu selalu bilang gitu, kayak begitu lihat tasnya baru, oh iya orang kaya baru. Tapi sementara mereka tuh bisa kremesnya ditaruh di lantai, udah melenyok udah. Bro, Birkin Eke sih isinya gue belanja sayur di Fresh Market sama Hydra Terra gue, beb. Iya kan, gitu. Dulu juga itu tuh waktu jadi artis tuh juga kayak gitu. Waktu jadi artis, zaman dulu Dave ngajarin gue tuh, entry level artis lo harus punya LV monogram.
Beli dulu itu tanda mata gaji pertama lo, honor pertama lo gitu ya. Abis itu udah oke. Welcome to the surrounding, to the ecosystem gitu katanya. Amen. Gue tadi mau bilang sama ya. Ini kok kita jadi ngurumpi ini gini ya? Sama ya. Setahu gue ya, ini teman-teman yang lebih jago fashion coba tolong ikut rembuk. Birkin 35, no matter how expensive it is not an evening bag. It is not. Jadi kalau lu pakai gaun pergi ke TikTok Award atau lu pergi ke kondangan pakai Birkin 35 lu, mau Birkin lu dari buaya, dari onta, dari burung laut, dari dragon Himalaya, it is not an evening bag, darling. Gue paling gemes kalau ngeliat perempuan pakai gaun ya di resepsi kawinan gitu ya. Birkin 35-nya segede-gede hehok gitu. Bunda, baca buku makanya Bunda. Tapi nggak apa-apa lah, bebas. Anyway, kenapa tadi gue bilang sepatu? Ya, karena gini, sepatu itu kelihatan deh. Teman-teman coba lihat deh. Coba ya, buktikan gue salah. Hari ini kalau lo pergi ketemu teman baru, misalnya lo ketemu klien, lo ketemu apa, lo pelan-pelan lo lirik kaki. Karena baju murah yang bagus itu banyak. Iya. Make up katanya, make up tuh zaman sekarang, sekarang itu mbak-mbak yang ngelayanin gue pas gue belanja kopi di Family Mart aja make upnya bagus-bagus nih. Nggak jauh beda dari make up teman-teman gue tuh sosialita pada jago-jago. Iya. Ada yang bilang kok jilbabnya, aduh udah buat gue fashion itu gampang sekali di upgrade pakaian ya. Minyak wangi apalagi. Dulu gue pikir minyak wangi tapi sekarang minyak wangi lokal, Bagus, betul. Bagusnya mahal semua. Walaupun beberapa lama lo akan cium, aduh ini alkoholnya kenceng banget gitu ya. Tapi itu kan it takes a while. Kalau bab pertama lo lihat, tapi sepatu itu tidak pernah bohong untuk memetakan status sosial orang ya. Status sosial orang. Ya. Sama gue sebenarnya satu lagi yang gue juga penasaran loh. Gue mau bertanya ini. Sorry. Status sosial sama karakter orang mungkin ya. Ya, oke. Misalnya gue ketemu Iwet, gue lihat dia pakai Converse. Oh, Converse-nya Comme des Garçons. Oh, berarti anaknya doyan nyeni nih ya. Oh, Converse Comme des Garçons-nya putih bersih. Oh, rapih dia nih. Ya, naik turun mobil nih, ya. Terus orang satu lagi, pakai Converse. Converse-nya Comme des Garçons juga. Oh, ngerti nih ya. Dia ngerti nih ya apa yang jadi trending. Oh, tapi kok kotor Comme des Garçons-nya. Naik angkutan umum, berarti dia agak sedikit membumi. You know? Iya. Oh, atau Comme des Garçons. Kok kotor? Oh, naik turun angkot. Oh, dibeliin nih dia nih. Coba lihat ke atas lagi. Oh, ani-ani bener. Cuma ngomongin satu sepatu kotor, ada satu merek Golden Goose ya kalau nggak salah ya. Itu lagi digilai juga tuh sama ibu-ibu. Sepatunya ala-ala Converse gitu, tapi Converse yang sepatu pendek lah, dia bukan tinggi. Itu kotor, memang sengaja dibikin kotor. Balenciaga kan juga punya tuh beberapa sepatu yang dibikin kotor sengaja kan ya. Anyway, they look different. Yang dibikin kotor, distress, dan yang memang kotor karena lo worn out. Gini contohnya ya, lo ketemu ibu-ibu gitu ya. Gue belum lihat nih si ibu. Gue cuman gue ngeliat handphone aja, terus kan manajer gue yang menyapa. Iya sebentar ya ibu ya. Aduh maaf banget nih, saya lagi ngurus mau jemputan anak sekolah. Gue lihat dari sepatunya. Ibu-ibu nih, gue udah tahu nih klien gue ibu-ibu. Oh, ini mamanya pengantin. Gue lihat ibu-ibu. Oh, selopnya tuh selop selop shawl gitu loh. Gue gini. Pasti perempuan udah berumur ya. Udah nggak penting gaya, yang penting nyaman. Ya. Berdiri kelamaan. Kaki si tante. Jadi benar-benar. Oh iya, pas bener. Iya. Nah, pertanyaan gue gini deh, ada satu lagi, gimana cara lo melihat seseorang gitu ya? Apakah statusnya, strata sosialnya? Kebanyakan dari mereka terawat. Ya.
either kukunya, atau tangannya, atau kulit wajahnya, itu terawat gitu ya. eh Rambutnya gitu ya. Cuma pertanyaan gue tuh justru gini sekarang. Teman-teman di sini, terutama yang perempuan, itu lebih memilih mana? Skincare atau hair care? Oke. Lebih pilih skincare atau hair care? Nih ya, sebelum masuk ke situ, Ya. gue ingin mengomentari. What do you think about being a slave to luxury things? Nah itu gue Ah, nggak suka. ya, gue nggak. Nggak su- Pakai, punya, mengapresiasi, a fan, dan Ya, menjadi slave, itu tuh beda menurut gue. ya, Ini jadi topik gue tuh di spill detik gue yang baru. Karena jadi slave itu lu diperbudak. Jadi betul. lu kayak gini ya. Gue suka Birkin. Gue pengen. Pernah punya Birkin. Ada masanya pengen ngerasain. Kayak apa sih Ya, gitu. Gue ya, dera itu Birkin gue. Tapi gue ya, nggak mau jadi budak. Gue jadi budak ketika gue memaksakan udah punya satu, gue harus tiga. Punya tiga harus 15 gitu. You know? Itu ya, memaksakan, itu jadi budak. Demikian juga dengan sepatu. A lot of my friends are actually a slave. Nah itu ya, gue enggak. Dan slave itu menurut gue adalah gini Web. Lu beli ya, barang semahal apapun, gue nggak peduli. ya, Tapi ya, lu tidak menggunakan barang itu. ya, Jadi gini, ya, kalau gue beli tas mahal, gue akan dera itu tas. Karena dia mahal karena kualitasnya bukan? ya, Pakai dong, ya, lempar dong, banting dong. ya, Nggak ditaruh ya, di lemari, dibakarin ya, dupa gitu. ya, Gue enggak. ya, ya, ya. Lalu, Kan ada yang berpikir juga ketika dia membeli tas mahal itu nanti bisa dijual lagi, makanya dirawat baik-baik. lah Birkin gue, pas gue lagi nggak punya duit, gue jual 70 juta. Tetap ya. Iya, benar, 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 benar. Terus, Ini, aku mau komentar sama Food Life. Dia bilang gini, Kak, aku naik bus tapi sepatuku selalu bersih. Berarti ya, kan orangnya rapi. Kan tadi aku bilang. ya, Kita nggak cuman, menurut gue, sepatu itu nggak cuman kita bisa memetakan status sosial, tapi kepribadian orang. ya, ya, setuju, setuju. Karena gue naik turun mobil, sepatu gue dekil. Because I like Iya, it like that. iya, iya, benar, benar. Nah, pertanyaan lu udah banyak yang jawab. Udah, ini menarik deh. Hampir semuanya menjawab skincare. Hair care itu tidak masuk dalam jawaban mereka. Untuk yang baru gabung di Duvet Siaran Pagi, Dave Iwet Siaran Pagi di TikTok, kita tadi habis bahas soal bagaimana melihat seseorang dari bagaimana menentukan status sosial seseorang dari apa yang dia pakai. Lalu kemudian hari ini tadi lanjutannya adalah kita lagi nanya nih sekarang. Lu tuh tipikal yang merawat muka atau merawat rambut atau dua-duanya gitu ya. Karena terkait biasanya kalau orang-orang yang ada di level ekonomi tertentu tuh terawat dirinya. Nah, ternyata jawabannya skincare, Bo, kebanyakan. Nah, correct me if I'm wrong. Iya. Sepengetahuan saya, memang bab satu dari merawat diri itu kulit. Ah. Lanjut deh. Jadi berarti orang itu kebanyakan di Indonesia sekarang masih di level bab satu. Kenapa? Karena yang memberikan instant result, instant gratification itu kulit. Contoh, Iya. glowing, lebih cerah, itu tuh lebih Iya. kulit. Kalau rambut Iya. itu, it takes patience, dibutuhkan kesabaran untuk merawat rambut. Dan Iya. hasilnya itu tidak se-impactful itu. Nggak seinstan itu. Ya, ya, ya. Di sini juga ada dua orang yang menjawab adalah hair care karena aku udah lewat 30. Lewat Nah, 30, rambutku mulai rontok. Nah, having said that, makanya biasanya kalau perempuan atau laki-laki ya, rata-rata perempuan dulu deh. Perempuan di atas usia 40-50 yang sudah mulai memperhatikan extra care kepada rambut mereka. Makanya muncul ibu-ibu rambut sasak.
ibu-ibu yang selalu nyalon nyasak. Lu pikir spender paling gede di salon itu siapa? Perempuan Ibu-ibu 40-50, weh. 50. Iya, 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 iya. Mukanya udah Ricky, selesai dirawat, dia pengen rawat rambut. iya, iya, iya. Ricky Yukherdi bilang gini, kalau rambut kan bisa ditutup, Kak. Kalau muka gimana nutupnya? Exactly. Berarti teorinya gini ya. Ini sebenarnya gue juga mau mengarah, maksud gue gini ya. Waktu gue masih punya rambut, dark nggak tuh jokesnya? Hmm. Jadi dulu itu gue termasuk yang iya sih, I have to admit kalau gue memang lebih kepada skincare instead of hair care. Gue mulai bener-bener merhatiin rambut gue, beli tonik, terus kemudian gue perawatan gitu ya. Setelah mulai menipis tuh rambut gue, apalagi ketika gue tahu di sini udah mulai botak, ya kan? Gue ke dokter bahkan gitu ya. Cuma yang gue penasaran, merawat rambut tuh jauh lebih lama daripada merawat muka ya. There you go. Kayak misalnya gini, lo keramas, misalnya harus pakai conditioner, karena kita tahu conditioner itu kan bisa menutrisi rambut, membuat rambut lebih mudah diatur, rambut jadi you name it lah. Benefitnya sebenarnya banyak. Tapi ternyata banyak loh orang Indonesia yang nggak suka pakai conditioner. Lo pakai nggak? Pakai. Semenjak rambut gue panjang, gue pakai conditioner. Ah. Sebelum ini gue pakai shampoo yang 2-in-1. Nah, bener loh. Gue penasaran kenapa ya orang males banget ngerawat rambut. Ya itu tadi ya, instannya soalnya di muka. Iya, Terus muka. kemudian rambut tuh repot gitu ya. Muka. Ini ada yang nanya gini ya. Kak, bukannya kalau beli tas, kalau kita value tasnya harus dirawat. Kalau itu prinsip tiap orang berbeda. Tapi kalau gue tetap aja a bag is a bag. Apa gunanya lu beli tas, tapi nggak lu pakai? Apa gunanya? Gue pernah deket sama orang ya Iwet ya. Itu baru-barunya gue beli LV. Oh koper-koper LV gue nggak mau gue pakai traveling wet. Gue karung, gue bungkusin gitu ya. Aduh jangan Iya. sampai kotor. Terus si teman dekat gue itu bilang gini, gue heran sama lo, bule. Gue heran sama lo beli tas ini mahal, betul? Iya. Lo tahu kenapa tas ini mahal? Karena kualitasnya. Apa gunanya you did not get your money worth kalau lu tidak pakai? You didn't put it to the test. Pakai dong, jinjing, biarin dia kotor, supaya lo tahu yang lo beli itu kualitasnya gitu. Nah, sama terpulang kepada lo beli tas-tas Iya. itu untuk apa? Ada beberapa yang mungkin kolektor ya. Gue beli Iya. untuk dikoleksi, jadi nggak mau dipakai supaya nilai jualnya tetap tinggi. Monggo. Iya. Kalau gue enggak, gue beli mau gue pakai. Oke, oke. Ini menyambung sama dengan koper Rimowa, Dave. Apa? Gue suka bingung ketika melihat koper Rimowa dibungkus Ah, pakai cover. Karena sejatinya koper Rimowa itu diciptakan memang untuk dibanting-banting karena dia sekuat itu. oh, Ya, justru semakin dia penyok, semakin dia ditempelin banyak stiker, itu menunjukkan bahwa segitu kuatnya Rimowa lo. makanya. Iya, 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 iya. Tapi koper gue bungkus sih. Tapi bungkusnya sekarang udah mulai rusak. Karena pas beli memang udah it comes with the bungkus. Oh Dan iya. bukan Rimowa. I don't have Rimowa. Koper gue Iya. Lojal. Gue tuh anak Lojal. Dari pertama kali beli koper sampai sekarang I love Lojal. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Oh, ini ada yang menarik nih. Ini masih soal penampilan kan pembahasan kita ya. Tadi skincare versus hair care udah, status dilihat dari apa. Gue pingin cerita ini nih. Dreams HTB. Kenapa artis-artis pada operasi plastik insecure ya dengan penampilan fisiknya? Gue punya point of view di sini. Woohoo! Juicy nggak? Juicy. Juicy ya. I have point of view soal itu. Spill the tea. Oke.
Gue akan berangkat dari pengalaman gue, Dave. Gue akan berangkat dari pengalaman gue, apa yang gue rasakan, gitu ya. Dan kalau gue masih ada di dunia entertainment ini, gue mungkin akan melakukan itu. Nomor satu, industri entertainment itu adalah industri yang sangat kejam sekali, terutama di Indonesia. I have to say that. Kenapa gue bilang kejam? Karena gini, industri entertainment di Indonesia itu masih soal fisik. Yap. Ya, fisik, that's it. Lo nggak dilihat karena skill lo, nope. Lo nggak dilihat karena value lo, nope. Lo murni cuman dilihat karena fisik lo. Apakah lo cantik atau lo ganteng? Kecuali kalau lo pelawak, that's a different case. Semakin aneh wajah lo, semakin lucu lo, itu yang akan dibeli. Gue lanjut ya. Ini pernah terjadi sama gue. Kulit gue dikomentarin, gigi gue dikomentarin, penampilan gue dikomentarin. Kulit dibilang, kamu tuh kulitnya nggak kayak kulit selebriti ya. Kusam. Kok beruntusan? Apa yang gue lakukan? Gue merawat diri. Sampai merah muka gue. Gue amplas tuh muka sampai dia bersih. 1. 2. Giginya berantakan ya. Di kamera nggak bagus. Apalagi kalau lagi close up. Yang gue lakukan adalah gue pakai kawat gigi. Gue benerin itu gigi. Yang ketiga, ini setelah dilihat udah perawatan kulit, udah pakai kawat gigi gitu ya, dikomentarin lagi, nggak kayak artis ya dia tuh ya. Emang mukanya tuh bukan muka artis dia tuh. We have a term for that, honey. What's the term? Beauty privilege. Yes. Tapi lo kebayang nggak guys, yang tadi nanya ya, lo bayangin ketika itu disampaikan kepada lo like almost every day. Ya, betul. Can you imagine how a person turn out to be? Gimana seseorang akan berubah dan kemudian menjadi insecure dengan dirinya ketika itu selalu dikomentarin sama dia. Betul. Gemukan ya. Di kamera kelihatan loh. Betul. Beauty bullying, betul. Ya, betul apa kata Iwet. Karena memang Ya. kenapa gue bilang di Indonesia tuh begitu ya, artis kita itu masih mendapatkan judgment mengenai fisik lebih tinggi dibandingkan yang lain. Judgment fisik itu juga berhubungan dengan ageism. Betul seperti yang teman-teman bilang, itu penyiar Good Morning Amerika tua-tua, keriput-keriput, bagus-bagus aja. Seperti yang gue pernah bilang, Graham Norton di UK, di most European country, artisnya itu keriput, tua. Mereka masih laku-laku aja, Nek, di TV, Nek. Laku-laku aja. Yeah. Karena people there value skill, insight, intelligence gitu. Celine Dion tidak pernah melakukan apapun terhadap perawatan mukanya. Itu mah hardcore berat gitu ya. Bye-bye aja gitu, laku-laku aja gitu. Tapi se-skillful itu dia gitu. Nah, sebetulnya kalau lu nanya kenapa sih artis Indonesia suka oplas? Jawaban gue sederhana. Apa tuh? Karena elu. Karena lu semua nih komentar yang nonton netizen plus 62. Iya. Aki-aki udah tubang ya, Wak. Jelong sekarang mukanya berubah. Diapain tuh? Fisik. Lah, tadi aja obrolan kita langsung memetakan status sosial, personality orang dari fisik kan? Sepatu, tas, jam. Iya kan? Memang judge the book from the cover, apalagi selebriti yang tiap hari muncul di layar kaca. Dan buat orang, selebriti itu adalah representasi terbaik dari impian mereka. Jadi sebenarnya teman-teman,
Kalau lo pengen yang ngelihat yang cantik-cantik, karena lo sebagai penonton merasa diri lo tak cantik. Gue nambahin Dave ya. Gue nambahin Dave. Ini selamat pagi untuk yang baru aja gabung di Duet Siaran Pagi, Dave Iwat Siaran Pagi di TikTok. Kita lagi ngomongin soal kenapa sih kok selebriti pada operasi plastik insecure ya? Jawaban kita gampang banget. Indonesian entertainment industry itu based on penampilan fisik. Kenapa? Karena memang penontonnya itu komentarnya pedes banget ya masalah fisik. Dan juga di industri. Tadi ada yang bilang, tapi Good Morning America itu presenternya tua-tua kok. Anderson Cooper di CNN juga kulitnya keriput, dia rambutnya putih. This is the fact. Lo perhatiin. Kalau di luar negeri, presenter berita justru dipilih yang tua. Kenapa? Karena skillnya, wisdomnya, sama satu lagi, dia itu dipercaya ketika berbicara. Lo kebayang nggak? Dia lagi ngomongin perang, dia lagi ngomongin masalah ekonomi, dia lagi ngomongin masalah omongan presiden. Tapi kalau dia nggak punya kredibilitas, dia nggak bisa dipercaya, hancur itu berita. Lain halnya dengan di Indonesia. Coba teman-teman perhatikan berita di Indonesia, tidak ada satupun yang senior. Nggak laku, Beb. Pengiklan maunya yang seger-seger, Nek. Kalau ditampilin yang tua di layar kaca, iklan nggak masuk. Iklan nggak masuk, nggak bisa jualan dong. Gaji karyawannya bagaimana? Itu kejadian di tempat pekerja kita, yes. I have to admit, gue pelaku loh di dunia entertainment. Walaupun gue di business side gitu ya. I have to admit. Karena industrinya mengarah ke situ. Selalu pengiklan bilang gini, gue tuh masih tap in sama Gen Z nih. Media lo apa ya yang sama Gen Z? Beberes dong gue. Beberes. Gue mesti cari semua perwakilan-perwakilan Gen Z yang bisa merepresentasikan media gue. Betul. Ya, Sama sebetulnya. seberat-beratnya hati gue ya, gue nggak mau bawa gue nggak mau ageism apa segala macam. We need to survive. Betul. Bener nggak? Terus ada yang komentar gini, gantian lah, kasih kesempatan sama yang muda. Beda topik. Bukan berarti yang tua itu nggak mau mempertahankan tahtanya dia. Kan kita lagi ngomongin kenapa artis kita itu hobi, kenapa fisik menjadi begitu penting. Ya, Yang muda ya. juga nggak selalu semuanya cantik loh. True. Tapi Sama ini menurut gue, kan bilang Korea tuh Kak, sebelum jadi artis sudah pada dipermak. Memang karena menurut aku Iwet, Asian country, coba ya, gue udah pernah research kayaknya untuk tulisan gue, bicara mengenai skincare dan beauty industry. Asian country, ya. Korea, Bangkok, Jepang, Indonesia ya, itu memang gila-gila skincare, Beb. Gila-gila permak, gila-gila oplas. Kenapa? Karena underlying emotionnya kita tuh merasa bahwa kita tuh jelek. Iya. Kita tuh Karena kita merasa- dijajah. Karena kita dijajah. Karena kasta kita itu yang jelek, kulit hitam, itu pekerja, petani, buruh. Yang putih, cantik, rambutnya bagus, kukunya bersih, itu adalah ndoro. Nah kita tuh sepanjang hidup pengen ngejar menjadi ndoro. Iya. Ya udah Ya. itu. Ya, so we make up ourselves. European country nggak terlalu peduli nih. Mm-mm. Kita tuh seumur hidup tuh ngejar itu, pengen jadi ndoro. Lu tuh pengen jadi ningrat. Iya. Ya, mau jadi tuan. Iya. Nah, Sama nyonya. menjawab mengenai kenapa artis pada semua gila-gila oplas, karena ya sama underlying emotionnya, they feel less about themselves. Mereka merasa bahwa ada yang kurang. Kedua, sekarang mereka punya uang. Ya udah, nothing stopping them. Ini badan gue punya uang, suka-suka gue mau operasi apa? Terus. Nah, makanya nih. Itu adalah hak prerogatif tiap orang dong. Setuju. Jadi, maksud gue, kita nggak boleh ngejudge juga loh ketika selebriti-selebriti itu melakukan operasi plastik, mereka mempermak dirinya. Karena memang industrinya tuh segitunya loh.
Dan temen-temen yang nonton ini 1.000 orang, 995 orang yang lagi nonton sekarang, stop deh ngomentarin fisik mereka. Kasian loh. Iya, Berat loh itu. Berat, berat banget. iya. Makanya ya, kemarin tuh gue nonton wawancara siapa ya? Gue follow tuh akunnya di TikTok juga. Ada artis-artis Perancis Hmm. udah berumur, Iwet. Hmm. Wait, artis atau foto model ya? Foto model paling tua di dunia deh. Pokoknya Eropa Eropa Barat apa Eropa mana lah gitu. Dia bilang gini, Ya. dia menganjurkan orang-orang gini, please stop complimenting me. Aduh, makin muda ya. No, 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 no. Gue tuh nggak makin Ya. muda. Gue tuh Ya. makin tua. Gue itu sudah di atas 70. Kalau mau Ya. komplimen gue, bilang aja, you look beautiful each day. Ya. Komplimen itu gue suka deh ngobrol sama lo karena lo tuh insightful. Jangan komentar tuh jangan cuman tua muda karena gue Iya. itu udah tua. Gue nggak pengen Ya. kelihatan lebih muda. Stop complimenting perempuan karena dia perempuan ya. Aduh, Ya. kelihatan lebih muda abis ngapain sih? Ya. Skincare-nya apa? Kelihatan lebih muda deh. Enggak. Gue nggak pengen tampak lebih muda. Gue tuh udah tua. And I'm proud being old. I'm Ya. proud of my physical reality gitu. Ya. Compliment Ya. something else to compliment about gitu. Ya. Dan gue gini, Ya. "Ih, keren nih perempuan gitu. Ya. Ya. Iya, Dan seger banget deh, rajin olahraga pasti ya. Aduh, makannya ya. pasti sehat nih. Ih, pasti positif banget ya. Deh gitu. You know? Setuju. Ya. Itu ini untuk yang baru gabung masih ada yang komentar tapi di Amerika, babe, we're talking about Indonesian entertainment industry. Kita lagi ngomongin industri entertainment di Indonesia. Kita lagi ngomongin kenapa artis-artis di Indonesia pada oplas. Sama, gue setuju ya. Bicara mengenai artis. Kenapa tadi artis pada oplas? Karena artis menurut gue ya, semua berlomba-lomba mengupgrade diri supaya tetap laku. Oke. Itu loh. Kenapa? Itu adalah survival mode mereka. Kenapa? Gue setuju waktu gue wawancara KD di Brunch with Dave, dia bilang, beda mas. Kalau di international, di panggung internasional, artis Ya. itu sepanjang hidup mengumpulkan prestasi yang bisa dia jadikan CV. Ya. Kemudian pengalaman tersebut yang akan menjadi bekal dia untuk tetap bekerja. Ya. Betul. Kalau di kita, enggak. Artis kita itu tetap dinilai dari apa karya terakhir yang dia lakukan. Ya. Jadi kalau karya terakhir, misalnya, oh siapa tuh Dave Hendrik? Siapa dia? Artis. Iya artis. Apa kerjaan terakhir dia? Ya Allah, kerja terakhir di TV 10 tahun lalu. Udah gak laku ya, Beb? Iya. Begitu. Nah, Siapa tuh penyanyi? Oh, kapan terakhir punya single? Yulo, terakhir bikin single 5 tahun lalu. Nggak produktif ya, sayang? berat sih. Berat banget kok. Jadi kalau misalnya ditanya sekali lagi gitu ya, don't judge them. Dwi Andika, hi darling. Ada Dwi Andika? Hai Dwi Andika. Don't judge them. Jangan pernah ngejudge. Bukan hanya selebriti, but also your friends, your surrounding. Do not judge them. You don't know. Lo nggak tahu. Dan ketika lo ngelihat selebriti, dia melakukan operasi plastik, dia melakukan perawatan gila-gilaan. Trust me, it's a survival mode. Itu cara mereka untuk bertahan hidup. Itu cara mereka untuk tetap ada di industri. Iya, tapi jangan generalisasi juga dalam arti semua artis Indonesia doyan operasi dan gagal. Itu tuh generalisasi dalam arti nggak semua, satu, nggak semua operasi, dua, tidak semua yang operasi gagal. I can name few celebrity yang operasi plastik tapi sangat sukses sekali dan nggak kelihatan. Tapi gue nggak akan sebut. Nah, itu dia gue baru mau bilang, aduh nggak usah so tau lu. Itu bintang-bintang pujaan yang lu elukan, itu operasi plastik udah dari 10 tahun lalu. Lu aja kagak tahu. Oh, sebelah gue. Jangan so tahu udah.
Jangan sok tahu. Aduh, si ini kayak ini dong, cantik, nggak pernah kena sentuhan operasi plastik. Bunda nggak tahu soalnya. Dokter kunciannya banyak, Bun. Wah, ya. Dan nggak di Indonesia, Bun. Tapi juga bukan di Korea loh, Bun. Santai, Bun. Julid banget katanya gue suka. Abis gue tuh suka kesel gitu kalau orang tuh udah too fast to judge. Iya, Come iya. on. Iya. Dong, janganlah, jangan. Enggak, bukan Bangkok, bukan Korea, bukan Turki. Mereka Anyway, nggak mau justru ke dokter yang dipakai sama dokter-dokter kebanyakan selebriti. Mereka cari yang benar-benar appointmentnya susah banget, harganya mahal sekali, gitu. begitu. Mungkin juga given the circumstances ya, kalau keadaannya dibalik, teman-teman nih yang lagi pada nonton siaran pagi kita, lu punya uangnya dan ada kesempatannya, mungkin lu juga akan melakukan operasi plastik. Ya, Mungkin. gitu guys. Ya, Gua ada yang nanya, kukunya panjang banget Mas Dave, ceboknya gimana? I have people to do that for me, darling. Me? Cebok for myself? No. bego loh. Geblek. Such a pleasant thing to do. I have people to do that for me. Jam 8, bubar. Beb, thank you ya. Obrolannya menyegarkan sekali loh. Hari Jumat ini Iya. merasa lebih semangat deh. Iya dong, terima kasih banyak untuk yang sudah bertanya dan akhirnya membuat kita punya kesempatan untuk spill the tea, even though it's duet siaran pagi, not spill the tea. Cuma balik lagi dari apa yang kita obrolin pagi hari ini, mudah-mudahan ada bahan buat jadi perbincangan ya di kantor. Mudah-mudahan bisa dapat wawasan baru ya. Jadi nggak sempit pikirannya, nggak gampang ngejudge dan nggak gampang menerka-nerka serta nggak jadi sok tahu. Masih Rabu, maaf. Lo ngapain hari ini? Gue mau MC di Langham ada fashion soiree. Oh iya, kemarin Budian Mulyadi bilang Hah? Ibu Dian datang hari ini. Oh. Will I be seeing you on the runway tonight? Oh no, gue hari ini gadis kretek premier. Oh, okay. So I'll be on the red carpet, Edan. Sambil ngerokok kretek. Oh. Enjoy the rest of your day, everyone. Good day. Bye.